Oke geng, besok kita ada acara nih. Udah siap kalian semua? Aku udah ketik surat dan lain-lainnya, tinggal tanda tangan aja. Mau bawa print di mana? Print di Kades atau di luar? Terserah mau print di mana, asal jangan minta uang tambahan ya. Budget udah mepet nih guys. Tenang, rundown udah ada di kepalaku. Nanti tinggal improvisasi aja. Jangan gitulah, bikin cadangan dong. Kalau panik nanti siapa yang tanggung jawab? Santuy, nanti aku yang ngomong sama PRT dan RW biar warga yang kumpul. Boleh tuh, bagus juga kita dapat uluran tangan dari bapak ibu kan? Apa jadilah ya. Penting besok jangan lupa kalian senyum. Foto semuanya, awas kabur ya kalian kalau kamera nongol. Iya, ntar aku edit langsung biar feed IG kita estetik dan banyak protes filter lagi ya. Terserah kalian lah, yang penting perut aman. Besok yang piket gak usah masak, kita beli di luar aja. Deal? Ada sebuah perjalanan yang tidak hanya sekedar tugas, bukan sekedar kewajiban, tapi menjadi kisah indah yang akan tersimpan sepanjang masa. Inilah cerita dan jejak kami, KKN Mas 43 Sungai Tengah. Sebuah cerita tentang kenyamanan, kebersamaan, dan rasa syukur. Tentang bagaimana kami belajar, tumbuh, dan berbaur bersama masyarakat. Hari itu, kami datang sebagai orang asing. Berbagai perbedaan, dengan hati yang penuh tanda tanya, dengan langkah yang masih ragu, dan dengan pikiran, bagaimana kami bisa menyesuaikan diri di tempat yang sama sekali baru. Namun, siapa sangka, di Sungai Tengah inilah kami menemukan arti rumah kedua. Tapi, lambat laun, kebersamaan kecil menghapus jarak di antara kita. Tawa sederhana saat menyiapkan konsumsi, bingung bersama saat persiapan acara, hingga kebiasaan saling menggoda yang akhirnya jadi cerita indah. Kenyamanan itu tumbuh perlahan, bukan karena fasilitas, bukan pula karena kemewahan, tapi karena hati kita yang belajar menerima dan tangan-tangan yang saling menguatkan. Kebersamaan itu nyata, bukan hanya saat rapat, bukan hanya saat program berjalan, tetapi juga di setiap tawa sederhana, di meja makan bersama, di obrolan panjang menjelang tidur, bahkan di tengah lelah dan perbedaan pendapat. Di sanalah kami belajar arti respectful, menghargai setiap pikiran, menerima setiap karakter, dan saling menguatkan di tengah kelemahan. Masyarakat Sungai Tengah mengajarkan kami tentang kehangatan, bahwa rumah tidak hanya sekedar bangunan, tetapi setiap senyum tulus, setiap tangan yang terulur, dan setiap doa yang dipanjatkan untuk kami. Di masjid, di sawah, di tepi sungai, kami belajar tentang hidup yang sederhana, namun penuh makna dan syukur. Kami belajar bahwa KKN bukan hanya tentang program kerja, bukan hanya tentang laporan akhir, tapi tentang peran kami sebagai penghubung, menghubungkan ide dengan realita, teori dengan praktek, dan ilmu dengan kehidupan nyata masyarakat. Kami menemukan rasa syukur atas anugerah alam yang luar biasa, bahwa tanah ini, air ini, udara ini, semuanya adalah titipan Allah yang harus dijaga. Melalui kegiatan sederhana, menanam, mengajar, mendengar, dan mendengar cerita warga, kami diajak untuk menjaga keberlanjutan. Sebab kesejahteraan bukan hanya tentang materi, tetapi tentang harmoni antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Ada momen ketika kami lelah, namun tawa teman membuat lelah itu hilang. Ada saat ketika kami ragu, namun dukungan masyarakat membuat kami yakin.
ada masa ketika kami bertanya, apakah keberadaan kami benar-benar berarti? Dan jawabannya ada di setiap senyum anak-anak, di setiap ucapan terima kasih sederhana, di setiap genggaman tangan penuh doa. KKN ini bukanlah akhir, melainkan sebuah awal dari pemahaman bahwa ilmu harus bermanfaat, awal dari komitmen bahwa kebersamaan harus dijaga, awal dari kesadaran bahwa kita adalah bagian dari masyarakat dan tidak boleh terlepas darinya. Kenyamanan, solidaritas, respect, kehangatan, dan kebersamaan, itulah yang kami temukan, itulah yang kami bawa pulang, dan itulah yang akan selalu kami kenang. KKN Mas 43 Sungai Tengah bukan hanya sekedar cerita, tapi sebuah pengalaman hidup yang mengajarkan kami tentang arti syukur, arti kebersamaan, dan arti mengabdi dengan hati. KKN Mas 43 Sungai Tengah, mengabdi dengan hati, membangun generasi berkemajuan. KKN, aku nggak akan pernah ngerasain koordinir anggota 11 orang. Nggak KKN, aku nggak bakal ngerasain menu-menu masakan yang belum pernah aku makan sebelumnya. Kalau saya nggak KKN, saya nggak bakalan tahu bagaimana itu bahasa Minang. Gimana emang bahasa Minang? Barwa. Dong. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan ngerasain hidup bareng sama-sama orang yang aku kenal. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan ngerasain nyuci baju jam 4 subuh. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan ketemu kalian. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal ngerasain teriak-teriak bangunin cowok-cowok. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal ngerasain banyak hal yang ada di sini. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan ngerasain merepet tiap hari walaupun hasilnya tetap menyabar. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan ngerasain ngedit video dari jam 10 sampai jam 4. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan bisa masak.